Sejak awal peradaban, manusia selalu bertanya, mengapa saya ada? Apa tujuan saya di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya muncul di saat kita menghadapi kesulitan, tetapi juga di tengah pencapaian besar. Seorang ilmuwan yang menemukan teori baru, seorang seniman yang menciptakan karya agung, seorang pekerja kantoran yang menjalani rutinitas harian, semuanya, pada titik tertentu, merenungkan pertanyaan ini. Namun, pencarian makna seringkali terasa seperti perjalanan tanpa ujung. Kita melihat orang lain yang tampaknya lebih sukses, lebih bahagia, lebih menemukan jalan hidup mereka, lalu tanpa sadar membandingkan diri kita dengan mereka. Kita bertanya-tanya, apakah saya berjalan di jalur yang benar? Mengapa saya belum menemukan tujuan saya? Perasaan tersesat ini begitu umum, tetapi jarang dibahas secara terbuka. Ironisnya, bahkan mereka yang telah mencapai kesuksesan pun tidak kebal terhadap kehampaan ini. Seorang pengusaha yang telah meraih kekayaan luar biasa mungkin tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Seorang selebriti yang dipuja dunia mungkin masih bertanya, apakah ini benar-benar yang saya cari? Kita sering mengira bahwa tujuan hidup akan otomatis muncul begitu kita meraih sesuatu yang besar, uang, ketenaran, pengakuan. Tetapi kenyataannya, makna hidup tidak ditemukan di luar diri kita. Ia harus ditemukan dari dalam. Pencarian makna adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia. Seperti sungai yang mengalir ke lautan, kita terus bergerak, mencari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Beberapa menemukannya dalam hubungan dengan sesama, beberapa dalam dedikasi terhadap pekerjaan mereka, sementara yang lain dalam pengalaman spiritual yang mendalam. Tidak ada satu jawaban yang berlaku bagi semua orang, karena makna hidup bukan sesuatu yang diberikan, ia harus ditemukan dan diciptakan sendiri. Namun, ada satu prinsip universal yang bisa membimbing kita dalam pencarian ini. Hidup tanpa makna akan terasa kosong, tidak peduli seberapa banyak yang kita miliki. Kita bisa memiliki segalanya, harta, status, pencapaian, tetapi tanpa pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa kita hidup, semua itu bisa terasa hampa. Oleh karena itu, pencarian makna bukanlah sekadar aktivitas intelektual, tetapi kebutuhan mendasar yang menentukan kualitas hidup kita. Jadi, bagaimana kita menemukan makna itu? Jawabannya bukan terletak dalam membandingkan diri dengan orang lain, tetapi dalam memahami diri sendiri. Apa yang benar-benar membuat kita merasa hidup? Kapan terakhir kali kita merasa begitu terhubung dengan sesuatu sehingga lupa waktu? Momen-momen seperti itu seringkali menjadi petunjuk tentang di mana letak makna sejati kita. Pada akhirnya, tujuan hidup bukanlah sesuatu yang harus kita kejar seperti pencapaian materi. Ia lebih seperti cahaya yang muncul ketika kita mulai menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Ketika kita mencintai, berbagi, berkontribusi, dan merasakan setiap momen dengan sepenuh hati. Dan mungkin, itulah rahasia terbesar dari pencarian ini. Makna hidup bukanlah sesuatu yang harus kita temukan, tetapi sesuatu yang harus kita ciptakan sendiri. Alam semesta adalah harmoni yang tak terbatas. Ia bergerak dengan keteraturan yang luar biasa, planet berputar pada porosnya, bintang lahir dan mati dalam siklus abadi, siang dan malam bergantian tanpa pernah gagal. Jika kita memperhatikan lebih dalam, kita akan menyadari bahwa manusia bukanlah entitas yang terpisah dari alam semesta, melainkan bagian darinya. Kita bukan hanya pengamat, tetapi juga refleksi dari energi besar yang menggerakkan segalanya. Seperti halnya sebuah danau yang memantulkan langit di atasnya, keberadaan kita mencerminkan sesuatu yang lebih besar. Kita memiliki tubuh yang mengikuti ritme alam, detak jantung yang berpadu dengan tarikan napas, siklus tidur yang selaras dengan pergantian siang dan malam. Kita memiliki pikiran yang mampu menjelajahi dunia tak kasat mata, menciptakan ide, membayangkan masa depan, dan merenungkan makna hidup. Kita juga memiliki jiwa, sebuah percikan kecil dari sesuatu yang jauh lebih luas dan tak terbatas. Sebagaimana seorang anak membawa sifat orang tuanya, manusia pun membawa esensi dari alam semesta yang melahirkannya. Kita memiliki kemampuan untuk menciptakan, seperti alam semesta yang terus berkembang. Kita memiliki potensi untuk menyembuhkan, seperti bumi yang memperbarui dirinya setelah musim dingin yang panjang. Kita memiliki kapasitas untuk mencintai, seperti matahari yang tanpa syarat memberikan cahayanya kepada semua makhluk. Namun, ada satu pertanyaan mendalam yang harus kita tanyakan pada diri sendiri. Apa yang sedang kita cerminkan? Sebagian orang memilih untuk mencerminkan kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta.
Mereka seperti mata air jernih yang menyegarkan siapa saja yang datang. Kata-kata mereka menenangkan, kehadiran mereka membawa ketenangan, dan tindakan mereka mencerminkan kebaikan yang tulus. Sebagian lagi mungkin mencerminkan kegelisahan, kemarahan, atau ketakutan. Mereka seperti air yang keruh, memantulkan kekacauan di dalam diri mereka. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka belum menyadari bahwa pilihan selalu ada di tangan mereka. Seperti cermin yang bisa dibersihkan dari debu, kita pun bisa menyadari bagaimana kita ingin mencerminkan kehidupan ini. Apakah kita ingin menjadi seseorang yang membawa cahaya, atau justru menambah kegelapan? Apakah kita ingin menyelaraskan diri dengan harmoni alam, atau terus melawan arusnya? Jawaban dari pertanyaan ini bukan sesuatu yang harus kita cari di luar sana. Ia ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan. Saat kita hidup dengan kesadaran, saat kita memilih untuk berbuat baik, saat kita mengasihi tanpa syarat, saat itulah kita benar-benar mencerminkan keindahan dari alam semesta yang telah menciptakan kita. Dan mungkin, inilah rahasia terbesar kehidupan. Kita bukan hanya bagian dari semesta, tetapi juga ekspresi dari keajaibannya. Kita adalah gelombang yang tak terpisahkan dari samudera luas. Kita adalah nyala kecil dari api besar. Kita adalah cermin yang, jika kita bersedia membersihkannya, bisa memantulkan keindahan yang selama ini telah ada. Alam tidak pernah setengah-setengah dalam menciptakan keindahan. Setiap daun yang jatuh memiliki jalur uniknya sendiri. Setiap gelombang di lautan bergerak dengan ritme yang sempurna. Setiap matahari terbenam melukis langit dengan warna yang tak pernah sama. Jika kita memperhatikan lebih dalam, kita akan menyadari bahwa kehidupan ini bukan sekadar tentang bertahan. Ia adalah tarian yang mengalir dalam harmoni. Manusia, seperti bagian lain dari alam semesta, juga hadir dengan perannya sendiri. Kita bukan sekadar makhluk yang menjalani hidup dengan keterpaksaan atau rutinitas tanpa makna. Kita adalah ekspresi dari sesuatu yang lebih besar. Jika setiap bunga mekar dengan caranya sendiri, jika setiap bintang bersinar tanpa perlu bertanya apakah ia cukup terang, mengapa kita sering meragukan keberadaan kita sendiri? Seringkali kita terjebak dalam anggapan bahwa hidup adalah perjuangan yang tiada akhir. Kita bekerja keras untuk bertahan, berkompetisi untuk menang, berusaha memenuhi standar yang ditetapkan oleh dunia luar. Namun, dalam upaya itu, kita sering melupakan hakikat sejati kehidupan. Hidup bukan sekadar tentang bertahan, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan keindahan yang telah ada di sekitar kita. Seperti alat musik dalam orkestra, setiap manusia memiliki nada dan peran uniknya sendiri. Seseorang mungkin menemukan harmoni dalam mengajar, menyebarkan ilmu yang ia miliki. Yang lain mungkin menemukannya dalam seni, menciptakan sesuatu yang menginspirasi banyak orang. Ada yang menemukan kebahagiaan dalam menanam pohon, ada yang dalam membesarkan anak dengan penuh kasih. Tidak ada satu cara yang lebih baik dari yang lain, karena semuanya adalah bagian dari melodi besar kehidupan. Namun, keindahan dan harmoni tidak muncul begitu saja. Mereka membutuhkan kesadaran. Pohon tidak bisa tumbuh tanpa akar yang kuat, dan kehidupan yang selaras tidak bisa tercipta tanpa pemahaman tentang diri sendiri. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan datang dari pencapaian besar, harta, ketenaran, pengakuan, tetapi sejatinya, kebahagiaan sejati lahir dari keterhubungan kita dengan kehidupan itu sendiri. Ketika kita mulai melihat hidup sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar daftar tugas yang harus diselesaikan, kita akan merasakan perubahan. Setiap langkah yang kita ambil bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi bagian dari tarian yang lebih besar. Setiap interaksi bukan lagi sekadar percakapan, tetapi alunan nada yang memperkaya harmoni kehidupan. Keindahan sejati tidak hanya ada di luar sana, di pemandangan indah, di karya seni, di musik yang menyentuh hati. Keindahan sejati ada di dalam diri kita, dalam cara kita menjalani hidup, dalam cara kita mencintai, dalam cara kita memberikan sesuatu kepada dunia. Pada akhirnya, hidup yang benar-benar bermakna bukanlah hidup yang hanya diisi dengan pencapaian, tetapi hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran dan keindahan. Dan saat kita mulai menyadari bahwa kita adalah bagian dari orkestra besar ini, kita akan berhenti bertanya, apakah hidup kita cukup berarti? Karena kita tahu, setiap nada yang kita mainkan sudah menjadi bagian dari harmoni yang sempurna. Sejak lahir, manusia bukanlah makhluk yang bisa berdiri sendiri. Kita menangis agar diperhatikan, mencari dekapan untuk merasa aman,
dan tumbuh dalam pelukan kasih sayang orang lain. Seiring waktu, kita belajar berbicara, bukan hanya untuk menyampaikan kebutuhan, tetapi juga untuk membangun koneksi. Hidup kita adalah rangkaian hubungan, dengan keluarga, sahabat, pasangan, bahkan dengan alam dan kehidupan itu sendiri. Namun, di dunia yang semakin individualistik, banyak dari kita merasa terasing. Kita hidup dalam keramaian, tetapi hati kita sering terasa sepi. Kita memiliki ribuan koneksi di media sosial, tetapi sedikit sekali hubungan yang benar-benar bermakna. Kita berbicara sepanjang hari, tetapi jarang mendengar dengan hati. Mengapa? Karena seringkali kita lupa bahwa hubungan sejati bukan tentang seberapa banyak orang yang mengenal kita, tetapi tentang seberapa dalam kita memahami dan dipahami. Hubungan yang bermakna tidak dibangun dari interaksi yang dangkal, tetapi dari kesadaran dan kehadiran penuh. Saat kita berbicara dengan seseorang, apakah kita benar-benar mendengarkan, atau sekadar menunggu giliran untuk berbicara? Saat kita bersama orang yang kita cintai, apakah kita hadir sepenuhnya, atau lebih sibuk dengan pikiran kita sendiri? Dunia saat ini mengajarkan kita untuk terus bergerak, terus mengejar sesuatu, tetapi seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam momen-momen sederhana bersama orang-orang yang peduli pada kita. Koneksi yang sejati juga membutuhkan keberanian untuk terbuka. Banyak dari kita takut menunjukkan sisi rentan, takut tidak diterima, takut dihakimi. Padahal, hubungan yang paling indah justru terbentuk ketika kita berani menunjukkan diri kita yang sebenarnya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kita tidak perlu selalu kuat, tidak harus selalu tahu segalanya. Dalam kejujuran dan keterbukaan, kita menemukan kedekatan yang sesungguhnya. Hubungan yang bermakna juga bukan hanya tentang manusia, kita adalah bagian dari kehidupan yang lebih besar. Alam berbicara kepada kita dalam cara yang sering kita abaikan, dalam hembusan angin yang menenangkan, dalam gemuruh hujan yang membasahi tanah, dalam cahaya matahari yang menghangatkan kulit. Saat kita memperlambat langkah dan mulai mendengarkan, kita akan menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Lebih dari itu, ada hubungan yang lebih dalam, hubungan dengan energi kehidupan itu sendiri. Sebagian menyebutnya Tuhan, sebagian menyebutnya alam semesta, sebagian merasakannya dalam keheningan meditasi. Apapun namanya, ada sesuatu yang lebih besar dari kita yang selalu hadir, membimbing, dan memberi makna. Saat kita menyelaraskan diri dengan sumber kehidupan ini, kita akan merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan oleh keadaan luar. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak yang kita bagikan. Kita mungkin lupa hadiah yang kita terima, tetapi kita tidak akan pernah lupa bagaimana seseorang membuat kita merasa dicintai. Hubungan yang tulus meninggalkan jejak, bahkan setelah kita tiada. Jadi di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, berhentilah sejenak. Tatap mata seseorang dengan penuh perhatian, dengarkan dengan kesadaran, hadir dengan sepenuh hati. Karena itulah yang membuat hidup kita benar-benar berarti. Banyak orang menjalani hidup seperti sedang menunggu sesuatu, menunggu akhir pekan, menunggu liburan, menunggu kesuksesan, atau bahkan menunggu masa tua untuk akhirnya beristirahat dan menikmati hidup. Mereka bekerja keras tanpa henti, mengorbankan waktu, kesehatan, dan kebahagiaan demi sesuatu yang mereka yakini akan membawa kebahagiaan di masa depan. Namun, bagaimana jika kebahagiaan itu tidak harus ditunda? Bagaimana jika kita bisa menikmatinya sekarang, di tengah perjalanan, tanpa harus menunggu semuanya sempurna? Hidup bukanlah ujian yang harus kita lalui dengan penuh penderitaan untuk akhirnya mendapatkan hadiah di akhir perjalanan. Kita tidak dilahirkan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk benar-benar hidup, untuk merasakan, mengalami, dan menikmati setiap momen dengan penuh kesadaran. Alam semesta tidak menciptakan kita untuk sekadar bertahan, tetapi untuk berkembang, untuk mencintai, untuk berbagi, dan untuk menikmati keindahan dalam setiap pengalaman, baik besar maupun kecil. Namun, seringkali kita lupa untuk menikmati kehidupan karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum kita miliki. Kita berpikir bahwa kebahagiaan ada di luar sana, dalam karier yang lebih sukses, dalam rumah yang lebih besar, dalam jumlah uang yang lebih banyak. Padahal, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri, melainkan sesuatu yang muncul ketika kita benar-benar hadir dalam kehidupan kita sendiri. Menikmati hidup bukan berarti kita harus berhenti berusaha atau mengabaikan tanggung jawab. Sebaliknya, ini tentang bagaimana kita menjalani perjalanan dengan lebih ringan,
dengan lebih banyak apresiasi dan kehadiran. Itu berarti menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dalam secangkir kopi hangat di pagi hari, dalam tawa bersama teman, dalam sentuhan angin di wajah, dalam detik-detik sunyi yang memberi kita ruang untuk bernapas. Ketika kita benar-benar hadir, kita menyadari bahwa kehidupan selalu memberi kita hadiah, bahkan di saat-saat yang sulit. Setiap pengalaman, setiap tantangan, setiap pertemuan memiliki makna. Bahkan rasa sakit pun bisa menjadi guru, mengajarkan kita untuk lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai kebahagiaan ketika ia datang. Lebih dari itu, menikmati hidup berarti melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Kita tidak harus selalu tahu kemana hidup akan membawa kita. Ketidakpastian bukanlah musuh, tetapi bagian dari keajaiban perjalanan ini. Saat kita berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengalir dengannya, kita akan merasakan kebebasan yang sejati. Kita lahir ke dunia ini bukan untuk menjalani hidup dengan ketakutan dan beban yang tak perlu. Kita ada di sini untuk merasakan kegembiraan, keindahan, dan cinta. Jadi, alih-alih hanya bertahan, mari kita benar-benar hidup. Mari kita tertawa lebih sering, mencintai lebih dalam, dan menghargai setiap momen, karena hidup ini adalah anugerah yang terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Tidak ada manusia yang hadir ke dunia ini secara kebetulan. Setiap individu membawa sebuah peran yang hanya bisa dijalankan olehnya, sebuah tujuan yang menunggu untuk ditemukan dan diwujudkan. Namun, banyak orang menjalani hidup tanpa pernah benar-benar menemukan apa yang membuat mereka merasa hidup. Mereka terjebak dalam rutinitas, mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh norma sosial, tanpa pernah bertanya, apakah ini benar-benar jalan saya? Menemukan tujuan bukan berarti harus melakukan sesuatu yang luar biasa di mata dunia. Tujuan tidak selalu tentang kesuksesan besar, ketenaran, atau pencapaian yang diakui banyak orang. Terkadang, tujuan hidup seseorang bisa sesederhana memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya, menjadi sumber cahaya bagi keluarga, atau membawa inspirasi dalam hal-hal kecil yang dilakukan dengan penuh cinta dan ketulusan. Namun, bagaimana kita menemukan tujuan itu? Jawabannya ada dalam diri kita sendiri. Setiap orang memiliki petunjuk unik yang bisa mengarahkannya pada jalan yang paling sesuai dengan jiwanya. Apa yang membuat hatimu berbinar? Apa yang membuatmu merasa berarti? Apa yang rela kamu lakukan tanpa merasa terbebani? Jawaban-jawaban ini adalah kompas yang membimbingmu menuju tujuan hidup yang sejati. Seringkali, kita terjebak dalam pemikiran bahwa kita harus segera mengetahui tujuan hidup kita, seolah itu adalah sesuatu yang harus ditemukan dalam satu momen pencerahan. Padahal menemukan tujuan adalah sebuah perjalanan, bukan sekadar jawaban instan. Kadang, kita menemukannya dalam proses mencoba, gagal, dan belajar. Kadang, kita menemukannya dalam pengalaman-pengalaman yang awalnya terasa biasa, tetapi perlahan membuka pintu kesadaran yang lebih dalam. Tujuan hidup juga tidak selalu statis. Seperti halnya kita terus berkembang, tujuan kita pun bisa berubah seiring waktu. Yang terpenting bukanlah menemukan satu jawaban yang tetap, tetapi menjalani hidup dengan kesadaran dan keterbukaan untuk terus mendengarkan intuisi kita. Ketika kita mulai hidup dengan tujuan, segalanya terasa lebih bermakna. Bahkan tantangan dan kesulitan yang kita hadapi tidak lagi menjadi beban yang melemahkan, melainkan bagian dari perjalanan yang memperkuat kita. Hidup bukan lagi tentang sekadar bertahan atau mengikuti arus, tetapi tentang berjalan dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil memiliki arti. Setiap orang memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada dunia. Tidak ada peran yang terlalu kecil atau tidak penting. Bahkan tindakan sederhana yang dilakukan dengan cinta bisa membawa dampak besar yang tidak kita sadari. Mungkin kita bukan seorang penulis terkenal, tetapi kata-kata kita bisa mengubah hidup seseorang. Mungkin kita bukan seorang pemimpin besar, tetapi kebaikan kecil yang kita lakukan bisa menjadi titik awal bagi perubahan besar di hati seseorang. Jadi, jangan takut untuk mencari dan menjalani tujuan hidupmu. Dengarkan panggilan hatimu, ikuti keingintahuanmu, dan jangan ragu untuk melangkah, meskipun jalannya belum sepenuhnya jelas. Karena pada akhirnya, tujuan hidup bukanlah tentang mencapai sesuatu yang spesifik, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan penuh kesadaran, keberanian, dan cinta.